semester 3 saya di DO dari STT. Shalom, ketemu lagi di Disciple Talk. Disciple Talk adalah sebuah podcast yang dikerjakan oleh Departemen Pemuritan BPHGBI. Nah, kali ini kita sudah kedatangan, mau bilang tamu ya bukan tamu lah ya. Ini teman sahabat gitu ya. Dalam pembicaraan kita kedatangan nih seorang sosok yang nanti kita akan kenalin sama-sama, tapi saya perkenalkan dulu namanya saja dulu ya. Inilah Pendeta Yabes Marbun. Ya, shalom Bang Yabes. Shalom, Pastor Semi. Wih, pastor. Kita panggil nama aja, Bes ya. Siap. Ya. Nah, senang ada sama, saya panggil dia biasa nama, bisa Bang, karena ini orang Tapanuli nih. Dari namanya aja udah kelihatan ya. Pendeta Dr. Yabes Marbun. Uish, ini Batak tembak langsung ini. Tapi mungkin banyak yang mungkin nggak kenal Bang Yabes. Bisa kenalin dulu nggak Bang Yabes ini lahir di mana, wah, dan pelayanannya sampai saat ini itu gimana gitu. Ya. Silakan Bang Yabes. Oke. Ya, shalom semuanya para penonton, pemirsa, pendengar yang ya. Perkenalkan, nama saya Yabes Marbun. Ya, seperti teman saya katakan tadi, saya berasal dari Korea Utara. Oh enggak ya, Sumatera Utara maksudnya. Sumatera Utara. Ya, saya di Medan, lahir di Medan. Nah, saya sekarang tinggal dan melayani di Jakarta. Ya, saya udah sekitar 15 tahunan lah di Jakarta. Saya sudah menikah, punya istri 1, anak 2. Dan Tuhan sedang mempercayakan saya beberapa hal yang saya kerjakan hari-hari ini. Dan tentunya semua untuk kemuliaan Tuhan. Informasi selanjutnya, tanya Bro Semi. Nah, kenapa juga saya undang Yabes nih ya, Bang Yabes ya? Karena Bang Yabes sekarang juga melayani dan menjabat sebagai sekretaris ya, Bang? Ya. Sekretaris dari Departemen Pemuridan di BPHGBI. Jadi sinodal tuh BPHGBI, Departemen Pemuritannya. Nah, si Bang Yabes ini adalah sekretarisnya. Kalau kemarin yang lalu kita ajak Togi, Bang Togi ini, Bes, ngobrol-ngobrol. Oh. Ketuanya. Ya. Nah, sekarang sekretarisnya, kira-kira gitu. Nah, yang boleh aku tanya nih, Bes, gimana ya ceritanya sehingga Yabes itu bisa terlibat dalam kegerakan pemuridan dan tiba-tiba sekarang membantu dalam kesekretariatan sebagai sekretaris umum gitu, kira-kira sekretaris di Departemen Pemuritan. Gimana ceritanya tuh bisa nyambung sana, Bang? Ya, jadi memang praktek pemuridan itu saya udah lakukan lama tentunya. Ya, tentunya saya juga produk pemuridan ya. Ada orang yang Tuhan percayakan untuk memuridkan saya sampai di satu titik akhirnya saya mulai juga memuridkan. Ya, karena itu kan siklus ya, jadi seorang murid nanti pada akhirnya harus memuridkan walaupun dia terus murid gitu kan. Ya mungkin 10-12 tahun yang lalu saya dimuridkan, kemudian saya mulai memuridkan dan dalam pelayanan, dan artinya yang saya lakukan itu sebenarnya ya seperti Yesus lakukan, dia bersama-sama dengan muridnya, melayani sama-sama, mendampingi muridnya, memberikan empower, mengajari. Itu yang saya lakukan beberapa tahun belakangan gitu. Jadi saya sebenarnya awalnya nggak terlalu ngeh gitu. Oh, yang gue lakukan ini pemuridan ya, discipleship yang enggak. Jadi ya just to flow aja, secara alami saja itu saya lakukan. Nah, belakangan saya mulai terlibat di organisasi GBI khususnya. Nah, awalnya kan Tuhan percayakan saya pelayanan anak muda. Nah, tahun 2017
saya diminta terlibat di kepengurusan di Departemen Pemuda dan Anak BPHGBI. Waktu itu saya Ketua Biro Diklat, ya, pelatihan, pendidikan dan pelatihan waktu itu. Nah, jadi ya tentunya relevan juga dengan apa yang saya lakukan sebelumnya. Dan nggak kebetulan saya kan juga dosen ya. Dari tahun 2012 saya dosen di Sekolah Tinggi Teologi ya. Nah, ketika saya masuk organisasi, pas saya Ketua Biro Diklat, Ketua Biro Pendidikan dan Diklat. Jadi sangat relevan sekali dengan apa yang saya lakukan sehari-hari gitu loh. Nah, jadi dari 2017 saya mengabdi di Departemen Pemuda dan Anak. Nah, sekitar 2019, nah ketika Departemen Pemuridan ini muncul, karena kan Departemen Pemuridan kan sejak dunia diciptakan kan baru periode ini ada. Iya, gitu kan. Luar biasa itu. Nah, jadi ya saya senang sekali gitu loh waktu ketika kita mengadakan Sinode Raya, saya lihat ada departemen. Wah, saya senang. Artinya gereja kita benar-benar concern dengan pemuridan gitu loh. Nah, bukan hanya sampai di situ, ternyata yang diminta menjadi ketua departemen pemuridan yaitu sahabat saya juga, Bang Togi kan gitu kan. Kebetulan ya, nggak kebetulan sih, tapi ya kita sangat dekat sekali karena beliau juga dari Departemen Pemuda dan Anak waktu itu, dan kita dekat dalam koneksi pelayanan ya, koneksi Kerajaan Allah. Nah, nggak lama kemudian setelah beliau terpilih, ya beliau menawarkan kepada saya untuk terlibat dalam departemen ini. Wah, saya sangat excited dong, karena memang ini hal yang saya jalani bertahun-tahun gitu loh. Dan sekarang saya dikasih kesempatan untuk ada di dalamnya, untuk bisa mengakomodir, memfasilitasi, dan juga memberikan kontribusi dalam pemerintahan di GBI khususnya. Wah, akhirnya ya nggak lama-lama. Seingat saya waktu itu, saya tanya Tuhan dulu nggak ya? Karena saya pikir ya sesuatu yang baik gitu kan, sesuatu yang luar biasa. Ya akhirnya saya terima dan saya diminta jadi sekretaris Departemen Pemuridan BPHGBI. Sesuatu yang memang kayaknya sudah Tuhan tuntun lama ya, Bes ya? Betul. Jadi saya udah dipersiapin kayaknya. Sepertinya saya udah dipersiapin. Sama seperti saya jadi teringat kisah Musa ya. Musa itu sebelum jadi pemimpin besar orang Israel, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ternyata 80 tahun sebelum itu sudah dipersiapin Tuhan. 40 tahun pertama dia disiapin di Mesir, begitu kan? Jadi dia tahu seluk-beluk Mesir, dapurnya Mesir, Firaun seperti apa, tentaranya, budaya segala macam. 40 tahun kedua dia dipercaya sebagai gembala, menggembalakan domba gitu. Jadi memang 80 tahun dipersiapin. Setelah itu di tahun 81 Tuhan minta dia untuk menjadi pemimpin, dan bukan hanya pemimpin, dia diminta untuk menjadi gembalanya orang Israel karena dia selalu berjalan di depan kan. Jadi saya pikir iya juga ya. Dan itu juga yang saya pahami, ternyata sekarang kita ini bukan kebetulan, Tuhan sudah persiapin dari kemarin-kemarin. Amin. Wis. Dalam ya, dalam ini. Bes, boleh tanya, tadi kan ya Bes juga ada ngomong bahwa dulu waktu memulai pelayanan itu udah di Jakarta tuh Bes ya? Atau gimana waktu itu ya? Kalau mulai pelayanan saya dari Medan ya, saya udah di Medan udah melayani. Ya. Karena kebetulan juga papa saya kan gembala. Cuman waktu itu saya ke Jakarta sekolah teologi. Jadi dulu STT waktu itu ya? STT. Di Medan? STT. Di Jakarta pertama kali. Ya. STT apa tuh? Tapi prosesnya juga panjang itu. Saya STT, dulu saya rocker kan. Ya, saya tahu ya, Bes pemusik ya. Iya. Rocker disuruh baca Alkitab, problem. Saya masuk STT, semester 3, saya di DO dari STT. Wah, jadi sempat di DO itu dari STT tuh ya? Saya nggak sebut merek ya, tapi saya pernah masuk sekolah semester 3 saya di DO. Bes, tapi ini saya baru tahu loh, ya Bes tuh pernah di DO. Kenapa? Karena gini, saya mungkin kenal Yabes itu baru
kenal bertahun dan lah. langsung dekat tuh 2019 kali ya Bes ya. Nah, Sejak itu ya. ya dan dalam apa ya, yang saya kenal Bes itu mungkin karena ketemu di musim yang berbeda gitu. Tapi yang saya kenal dari Yabes langsung sebagai akademia, jadi lecturer. Yabes sudah jadi apa, wakil ketua di Ya, sebuah Doi STT waktu juga, STT 2 lah kita sebut ya. Udah wakil ketua di STT 2, jadi waktu itu udah S3 juga ya. Jadi saya ya. tahu kamu apa di DO dari sebuah STT ini, saya kok agak terhibur. Ternyata ya Bes pernah di DO. Ternyata ada prosesnya gitu ya, nggak Iya. instan ya. Oh, ternyata bukan. Soalnya kalau lihat dong di mejanya tuh buku-buku yang dia juga ya sebagai seorang dokter ya harus nulis buku, dan saya tahu hari-hari ini sedang mempersiapkan juga apa sebuah STT yang baru gitu. Nah, ini semester pertama yang kan luar biasa dia nih. Ketua ini ya, kalau di kampus apa sekuler tuh rektor ya. Nah, Bes, tapi yang menarik adalah gitu. Eh, Selain dari sisi praktika bahwa ya Bes ini menjalankan pelayanan dalam pemuritan, tetapi kan juga ada sisi akademia di mana ya Bang Yabes ini juga sangat berkecimpung lah di dunia akademisi. Jadi misalnya ngajar dan lain-lain. Nah, ini yang pertanyaan yang mungkin orang related tuh. Ada loh orang yang ngajar tapi dia nggak memuridkan, ya kan? Atau dia karena merasa praktis saja tiap hari memuridkan, menganggap bahwa kayaknya apa itu sekolah Alkitab nggak perlu lah, sekolah Alkitab toh tiap hari ya. Ada ketidakseimbangan di situ. Nah, Yabes ngelihatnya gimana ya? Ya, jangan lupa ya, di dalam pemuridan itu, ya, di dalam discipleship itu ada 3 hal. Yang pertama ada fathering, yang kedua ada coaching, dan yang ketiga ada teaching. Ya. Nah, ini sebuah paket yang nggak bisa terpisahkan. Jadi salah satu dari ini nggak ada, berarti kalau bagi saya ya, nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman berbeda, tapi bagi saya, kalau 3 hal ini tidak ada di dalam satu paket, dia bukan disebut sebagai discipleship atau pemuridan. Jadi mesti ada 3 hal ini. Nah, makanya yang saya lakukan bertahun-tahun ya dalam praktek pemuridan adalah 3 hal ini. Saya fathering dalam konteks saya mulai dari pemimpin anak-anak muda, ya saya ayomi mereka, saya berdoa sama Tuhan supaya Tuhan berikan hikmat kepada saya dan berikan hati kepada saya menjadi bukan menjadi bapak ya, tapi saya menjalankan fungsi kebapaan saya bagi anak-anak muda yang saya pimpin pada saat itu. Ya, fungsi kebapaan tentunya ya saya ngayomi mereka, saya tentunya selalu backup mereka, saya selalu ya ada buat mereka. Dan yang kedua, coaching, melatih, itu yang saya lakukan. Saya melatih mereka melayani, yang tadinya nggak bisa khotbah, saya mulai kasih kesempatan, saya mulai berikan kesempatan, walaupun prosesnya nggak panjang loh, prosesnya nggak pendek loh ya, panjang prosesnya, ya kan? Karena kan proses untuk melatih itu yang pertama, I do, you watch. Jadi saya lakukan, ya anak-anak didik saya melihat apa yang saya lakukan. Nah kemudian setelah beberapa waktu, I do, you help. Ya, dalam pelayanan saya mulai khotbah, saya sisakan waktu 10 menit, saya kasih dia kesempatan untuk kesaksian gitu kan. Nah, sampai ke tahap yang ketiga, you do, I help. Nah, kemudian saya mulai kasih dia kesempatan, kasih dia renungan. Jadi artinya memang renungan hari ini dia gitu kan. Tapi di belakang saya backup, setelah habis dia khotbah saya backup. Jadi you do, I help. Sampai yang terakhir, you do, I watch. Akhirnya saya rilis gitu loh. Nah, itu yang saya lakukan ketika melatih mereka dalam pelayanan, khotbah, dalam bermusik dan segala macam. Dan yang ketiga itu teaching. Teaching itu saya ngajarin mereka gitu. Saya ajarin. Nah, apa yang saya mau ajarkan kalau saya nggak memiliki sesuatu gitu loh. Nah, makanya saya concern di pendidikan, saya concern di akademis. Nah, kan pelayanan saya kan
ruang lingkupnya kan gereja tentunya, ya kan. Saya nggak melayani di lapangan, artinya nggak di penjara atau di organisasi anak-anak muda umum itu enggak. Saya kan di gereja, jadi ya saya perlengkapi diri saya dengan teologi. Saya belajar S1, walaupun sempat di DO tadi semester 3, gitu kan. Kemudian saya mulai bangkit lagi, saya selesaikan S1, saya selesaikan S2 saya, supaya saya bisa ngajar gitu. Nah akhirnya saya bisa lakukan 3 hal ini dalam pemuridan ini. Nah kemudian seperti pertanyaan Bro Semi tadi, ada orang yang beranggapan udah pemuridan ngapain sih kita sekolah, ngapain sih ngajar. Loh, sekolah itu kan sebenarnya bukan hanya sekedar untuk tahu sesuatu, bukan. Sekolah itu ngajarin kita masuk proses. Nah kalau kita punya anak didik atau mungkin anak-anak yang kita muridkan, bagaimana kita ngajarin mereka untuk masuk sebuah proses kalau kita nggak ngalamin dulu? Karena bagi saya kalau sekolah hanya untuk tahu sesuatu, nggak perlu sekolah, di Google ada. Kita mau tahu apa, tinggal klik di Google. Siapa penterjemah pertama Alkitab? Ada semuanya di Google. Google tuh lebih pintar dari kita, dia tahu semua. Nah tapi kan sekolah itu tujuannya supaya memperluas worldview-nya kita. Kemudian kita masuk dalam sebuah proses, ya kita ikutin SOP di kampus dan segala. Itu sebuah proses yang akan membentuk mental kita. Itu sebuah proses akan membentuk jiwa kita. Nah ketika udah kebentuk, nah itu kita bisa impartasikan ke orang-orang yang kita muridkan. Nah kalau kita nggak mau ikut proses, gimana kita ngarepin orang-orang yang kita muridkan ikutin proses? Ya nggak bisa. Itu ceritanya. Nah makanya saya concern akademis. Dari awal saya nggak sangat tidak concern, tapi memang justru karena praktek pemuridan yang saya lakukan ini membuat saya harus concern. Wow, oh itu statement yang luar biasa menurut saya, ya Bes. Karena ternyata ya, tadi ya Bes barusan ngomong, praktek pemuridan membuat sebenarnya kita juga jadi concern, jadi mungkin memberi perhatian juga dari sisi-sisi yang lain. Nah, bagaimana ya Bes melihat ini ya, melihat orang yang merasa nggak bisa masuk dalam pemuridan karena dia nggak bisa ngajar katanya. Jadi ada orang yang gitu, Bes. Jadi aku sih kayaknya nggak bisa masuk pemuridan. Soalnya aku nggak bisa ngajar gitu ya. Ya kayaknya ada hal yang miss dengan definisi pemuridannya dia gitu. Kalau kita sandingkan dengan apa yang Yabes mengerti. Kalau Yabes mengerti bahwa pemuridan itu tadi 3 itu dijalankan bareng ya. Pengajaran, coaching dengan apa tadi? Fathering. Dan teaching. Iya, jadi kan 3 berjalan nih. Nah, gimana Yabes menjawab orang-orang yang kayak tadi ya, nggak mau masuk pemuridan dengan alasan nggak bisa ngajar? Ya, nah jadi sebenarnya pertanyaan simpelnya segini, lu mau memuridkan apa enggak sih? Nah, kalau jawabannya mau, apapun akan kau lakukan untuk lakukan itu. Iya. Nah sekarang nih, gue nggak bisa muridin nih karena gue nggak bisa ngajar. Kalau menurut saya, kamu bukan nggak bisa ngajar, emang kamu nggak mau muridin. Iya. Pertanyaannya kalau tadi saya salah berarti, Bes, ya. Pertanyaan modal tadi tuh salah angle sebenarnya ya. Sebenarnya kalau orangnya punya motivasi apapun, semua dia kejar ya. Iya. Iya dong. Iya. Ya, sekarang kalau sorry kok saya nggak bisa jadi gembala kul nih, saya nggak bisa ngajar. Kalau saya melihat orang yang ngomong begitu, saya bilang gini, lu bukannya nggak bisa ngajar, emang lu nggak niat jadi gembala kul. Jadi kalau ada orang bilang, saya nggak bisa memuridkan karena saya nggak bisa ngajar. Oh enggak, you bukan nggak bisa ngajar, tapi you nggak niat untuk menjadi seorang guru, seorang pemurid gitu. Ya. Jadi artinya Tuhan udah kasih sama kita sesuatu hal yang luar biasa. Apa yang kita nggak bisa lakukan? Semua kita bisa lakukan. Semua bisa. Cuman masalahnya kita nggak mau, itu aja. Kalau kita mau,
Loh, saya ini orangnya minderan. Saya kalau dulu ya awal-awal ngomong di depan orang itu kan nggak berani natap wajah orang gitu. Tapi ketika saya, wah nggak bisa nih, gue nggak bisa begini. Ketika pertama kali saya disuruh khotbah, waduh, ayatnya ngomong apa, ilustrasinya ngomong apa, waduh, gitu kan. Akhirnya udah begitu, baru pertama khotbah temen intimidasi lagi, wah itu khotbah lu salah. Waduh, udah, gua nggak mau khotbah lagi. Tapi ternyata tanpa kita sadari, kita sedang membatasi diri kita untuk melakukan sesuatu hal yang sangat bisa kita lakukan. Gitu. Nah jadi semua pasti bisa. Musa, saya kok ngomong Musa terus ya, tapi memang Musa ini satu tokoh yang amazed banget buat saya. Di Keluaran pasal 4, Musa argumen sama Tuhan. Tuhan bilang begini. Nanti teman-teman di rumah coba nanti baca Keluaran pasal 3, Keluaran pasal 4. Ya, baca 2 pasal. Ini ceritanya saya simpulkan gini. Musa ketemu sama Tuhan. Tuhan menampakkan diri sama dia dalam bentuk semak belukar yang menyala-nyala gitu ya. Tuhan bilang begini sama Musa. Aku memperhatikan penderitaan orang Israel. Aku memperhatikan teriakan mereka. Aku mendengar permintaan tolong mereka. Sekarang aku utus kamu. Kamu pergi bawa mereka keluar dari situ. Aku mau nyelamatin orang Israel. Musa bilang apa? Tuhan, nggak salah. Yang pertama argumen Musa bilang gini. Tuhan, saya ini nggak fasih lidah. Saya nggak bisa ngomong. Ya. Akhirnya Tuhan bilang apa? Aku yang akan menaruh perkataan itu di mulutmu, kata Tuhan. Terus dia bilang gini lagi, oke Tuhan yang kutemuin ini Firaun loh. Firaun pada saat itu udah bagi pandangan manusia itu selevel dengan Tuhan, karena dianggap dewa. Bayangkan Musa yang udah tahu seluk-beluk orang Israel, dia udah tahu lah seluk-beluk orang Mesir, dia udah tahu lah kedahsyatan Mesir, karena memang pada saat itu Mesir sedang berkuasa di hampir sepertiga belahan dunia. Jadi hebat sekali. Nah Musa tahu berhadapan dengan siapa, makanya dia bilang, Tuhan, kalau aku ketemu Firaun, terus dia nggak memperdulikan apa yang ngomong, gimana? Argumen kedua dia itu. Akhirnya Tuhan bilang begini, apa yang ada di tanganmu? Kata Tuhan begini, ini benar dia bilang, di Keluaran pasal 4, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Tahu nggak teman-teman maksud Tuhan nanya itu apa? Tahu nggak bro? Emang Tuhan nggak tahu Musa pegang apa? Ya. Terus Tuhan kenapa tanya, apa yang ada di tanganmu? Ini saya melihat waktu saya baca. Ya kan, kita baca Alkitab kan nggak bisa menurut pengertian sendiri. Kita minta Roh Kudus kan. Apa nih artinya Roh Kudus? Iya, ya kan? Makanya kan kalau dalam ilmu hermeneutik kan jargonnya itu biarlah teks itu yang berbicara. Yang terjemahkan. Nah, jadi waktu saya baca ini, Roh Kudus tuh kasih tahu begini. Tuhan bukan nggak tahu apa yang ada di tangan Musa. Tuhan sedang mengalihfokuskan Musa. Fokusnya Musa itu gini, jadiin gue Superman dulu dong, biar gue sebanding dan bisa berhadapan sama Firaun. Kasih gue karunia dulu dong, baru gue layak untuk melakukan tugas ini. Nah Tuhan cara kerjanya nggak begitu. Tuhan bilang begini, apa yang ada di tanganmu? Tuhan bukan nggak tahu apa yang ada di tangan Musa, tapi Tuhan mau, kalau bahasa anak mudanya gini, Tuhan lagi ngegeplak Musa. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Waktu itu Musa apa? Gembala kan? Nah, tongkat itu adalah sebagai lambang seorang gembala. Gembala itu harus punya tongkat pada saat itu. Kalau tentara kan punya senjata. Ya. Kalau pendeta kan bawa Alkitab, kan begitu. Nah, kalau pada saat itu gembala bawa tongkat. Nah, Tuhan lagi mau bilang begini, aku mau pakai engkau sebagaimana kau ada sekarang. Tetap kau sebagai gembala, aku pakai engkau sebagai seorang gembala untuk menyelamatkan orang Israel. Nah, jadi artinya gini, bagi gua itu kalau ada orang yang berkata, wah gua nggak bisa kan. Yang pertama, pandangan gua adalah dia lagi nyindir Tuhan atau nyindir kita pemimpin. Lu perlengkapin gua dulu dong, baru gua layak untuk melakukan tugas yang disuruh. Lu angkat gua dulu dong jadi koordinator ibadah, baru gua worth it. Kalau gua ngeliat itu yang pertama, ya. Kalau dia bilang, wah nggak bisa begini segala macam, atau ya kasih gue waktu dong, nggak bisa. Jadi makanya kalau kita emang niat untuk menjadi seorang mentor, ya apapun kita lakukan untuk
memuridkan. Jadi no reason, gak ada alasan, karena terlalu banyak yang Tuhan sediakan untuk kita bisa mencapai apa yang kurang dalam hidup. Dasar nih, ngobrol sama pendeta ini langsung dikhotbahin nih, saudara ya. Aduh. Bes, udah hampir 30 menit. Mungkin sesi ini kita cukupkan di sini, habis itu kita masuk ke sesi berikutnya untuk episode yang berikut ya. Supaya potongan video kita nggak panjang-panjang gitu. Oke, buat teman-teman yang mau lihat pembicaraan sambungannya, silakan masuk ke link yang lain ya. Oke, terima kasih. God bless.